depan sana teman-teman ada pohon kurma. Nah, pohon kurma itu yang membuat Raja Salman menangis. Ya, di atas itu rumah-rumah orang, biasanya orang Burma, orang hitam, tuh. Kayak gitu teman-teman. Orang-orang Nigeria gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di vlog Khairul Azam Al-Farizi bersama trio lanang ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan sholat zuhur di kota Makkah Al-Mukarramah. Nih teman-teman, kita sudah melewati batas dari tanah haram dan di depan kita ada apa sih, tugu ya, bisa dibilang tugu apa sih, Al-Quran yang begitu besar. Dan di depan sana teman-teman ada pohon kurma. Nah, pohon kurma itu yang membuat Raja Salman menangis bertahun-tahun. Tahu nggak sebabnya apa, Terbesir? Saya nggak tahu itu. Baru dengar saya. Magil tahu? Itu ada pohon kurma di sebelah kiri. Itu yang membuat Raja Salman menangis bertahun-tahun. Tahu nggak sejarahnya? Sebabnya apa? Ini. Jadi Raja Salman sudah mendatangkan ahli dari berbagai negara, dari Australia, dari Amerika, dari Mesir, dari Palestina, tapi tidak membuahkan hasil. Jadi pohon itu tidak berbuah-buah. Dan tahu nggak sebabnya apa? Saya sebenarnya bisa bisa ini gitu loh. Bisa menerka apa yang akan menjadi jawaban terakhirnya Ustaz Azam. Apa ini? Karena itu adalah pohon kurma buatan. Tahu nggak, itu dulu itu cerita dari salah seorang pemilik travel. Jadi saya sempat kebingungan kapan saya mendengar cerita ini ya gitu. Perasaan nggak ada ceritanya Raja Salman menangis gara-gara pohon kurma gitu. Jadi tapi itu dia semakin membuat orang penasaran. Saya juga semakin penasaran jawabannya. Nggak langsung dikasih tahu seperti ini ya. Ternyata dia bilang pohon kurmanya itu pohon kurma buatan, teman-teman. Karena ada tiang di situ. Ada besinya di atas. Ada besi, betul. Jadi nggak bakal berbuah-buah beneran. Kalau orang awam percaya aja. Aduh. Jadi teman-teman, kita sekarang mau melaksanakan sholat apa Tat? Sholat zuhur di Masjidil Haram. Dan kemarin kita sudah dapat barcode-nya. Bisa ditunjukkan barcode-nya, Ustaz Agil? Kita mau ke Mekah sholat zuhur, dan itu kita harus ambil jadwal dulu teman-teman. Mau sholat aja sekarang itu harus pakai jadwal. Ya nggak seperti dulu kita bebas keluar masuk. Dan ini adalah sebuah bentuk peringatan kepada kita semua. Selagi pintu masjid itu terbuka lebar, selagi pintu musola itu terbuka lebar, kita yuk datang ke masjid. Jangan kayak sekarang nih. Sekarang mau ke Masjidil Haram, kita harus pakai jadwal. Padahal dulu kita ketika membawa jemaah umroh, ada di samping-samping Masjidil Haram ada panggilan azan, kita nggak datang. Sekarang jauh-jauh dari Jeddah, saking kangennya dengan kota Makkah, saking kangennya dengan Masjidil Haram, kita ambil jadwal untuk sholat zuhur aja. Kita harus menempuh jarak berapa kilometer, Pak? Sekitar 80 ya. Iya. Sekitar 80 kilometer. Ini sudah seperti di zaman Rasulullah saja ini. Dan sudah seperti di zaman Rasulullah. Karena banyak sahabat-sahabat dulu ketika di zaman Rasulullah itu mereka tempat tinggalnya jauh daripada kota Madinah. Untuk sholat saja ada yang perjalanan sampai 3 sampai 4 jam berjalan kaki. Mana Gil barcode-nya? Ya teman-teman, barcode-nya ya. Kita ambil barcode seperti ini. Ini untuk sholat
sholat ya. Ini nanti ketika mau masuk di sana diperiksa ininya. Ini jalan-jalan di kota Makkah. Di kota Makkah itu teman-teman yang ada hanya pegunungan seperti ini. Ya, bisa kita lihat teman-teman, di kota Makkah ini yang bisa tampak itu hanya pegunungan-pegunungan, bebatuan, gurun-gurun gersang seperti di samping kita. Masya Allah. Tapi subhanallah, orang-orang dari berbagai penjuru dunia, walaupun hanya bebatuan seperti ini yang ketika kita melihat hanya ada bebatuan, hanya ada padang pasir, tapi Masya Allah, orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu berbondong-bondong selalu ingin datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, selalu ingin datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Suaranya nggak ada. Nih, ya, Masya Allah. Ini kalau di Indonesia Masih diambil buat 19 April ini nih, buat apa ya? Buat bikin bangunan pasirnya. Gimana? Ini lihat, bebatuan ditembus buat jalan teman-teman. Bahkan kalau sudah masuk ke kota Makkahnya itu, gunung-gunung seperti ini nih ditembus jadi terowongan. Masya Allah. Ya, bisa kita lihat. Ini pemandangan kota Makkah yang mungkin teman-teman semua kangen. Dan mungkin saya pun nantinya kalau diberikan panjang umur, saya bisa pulang ke Indonesia. Tentunya yang dirindukan oleh kaum muslimin itu adalah suasana gurun, suasana bebatuan yang ketika kita memandang tak tampak seperti Indonesia ya. Pohon-pohon yang menghijau, ada pantai-pantai yang begitu indah. Di sini yang terlihat hanya seperti yang sebelah kanan kita ini. Di sini kita ditemani oleh Ustadz Bashir dan juga Ustadz Agil Ar-Rumi. Ustadz Bashir, apa yang bisa kita ceritakan, dan apa sebabnya kira-kira orang-orang itu bisa rindu kepada kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah? Kira-kira apa sebabnya, Ustadz? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara rindu, tentunya akan berhubungan dengan hati dan perasaan. Karena seseorang, siapapun itu, kalau sudah nyampe ke kota Mekah, nyampe ke kota Madinah, mereka akan merasakan suasana yang berbeda dari kampung halaman. Suasana ibadah, suasana religiusnya, kemudian suasana kota yang mengingatkan kita terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, perasaan dan suasana ini itu tidak ditemukan di kampung halaman kita, sehingga kalau kita sudah mendapatkan titik nikmat ibadah di sini, maka kerinduan itu akan selalu ada tatkala kita sudah jauh dari tanah suci ini. Pasti, karena rindu itu kalau dekat bukan rindu ya. Apa itu? Kalau dekat itu ya nggak ada kata rindu, karena kita sudah ketemu gitu loh Bang. Kalau misalnya berjauhan, jauh dan sulit dicapai, maka di situ akan timbul rasa rindu dengan suasana-suasana seperti ini. Dan juga ada orang berkata, bukan hanya perasaan, bukan hanya suasana yang membuat kita rindu kepada tanah suci ini, tetapi ada ada yang terdetak di dalam hati itu ketika kita masuk ke tanah suci Makkah maupun Madinah. Demikian. Oke. Termasuk antum ini sekarang mau masuk Masjidil Haram. Udah lama nggak masuk Masjidil Haram? Oh, saya lumayan lama ya. Kalau ke kota Mekahnya sering, tapi untuk masuk ke Masjidil Haram itu terakhir Februari tahun 2019. Tahun 2020, maaf. Masya Allah. Dan ini pertama kali antum masuk? Dan ini pertama kali Allahu Akbar. saya masuk. Masya Allah.
Pertama kali Ustadz Bashir pengen masuk ke Masjidil Haram, dan insya Allah nanti kita akan masuk. Ustadz Agil kapan terakhir? Agil? Saya terakhir, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk umroh waktu itu sekali. Lupa saya setelah. Yang saya ambilkan barcode bukan? Bukan ya? Saya ngambil sendiri. Setelah itu diambilin nama antum. Cuman bukan buat saya, buat temen. Dan ini yang kedua kalinya saya mau masuk haram di masa pandemik ya. Ya. Mudah-mudahan nggak telat. Soalnya di jadwalnya jam 12. Iya, sekarang mau waktu zuhur tinggal 19 menit lagi nih. Insya Allah nanti kita puas-puasin di Masjidil Haram. Nah, teman, ini jalur ini teman-teman biasa ditempuh oleh para jemaah umroh yang akan melaksanakan ini ya, ziarah di kota Makkah Al-Mukarramah. Penidina dari cuaca. Iya. Dan ini masya Allah tuh teman-teman, ya di atas itu rumah-rumah orang, biasanya orang Burma, orang hitam, tuh. Kayak gitu teman-teman. Orang-orang Nigeria gitu adanya di sana. Dan ini juga perumahan-perumahan mereka, orang-orang Burma atau Myanmar itu. Kita lihat dari ada sudut lain ya, di balik kemewahan atau kemegahan kota Makkah Al-Mukarramah ada perkampungan-perkampungan seperti ini. Kita lihat ini adalah tempat tinggal orang-orang Burma, orang-orang ya WNA lah ya, orang-orang Nigeria, orang-orang Indonesia juga di sini. Masya Allah, kita lihat nampaknya nanti bakalan digusur, ini akan dibersihkan. Sepertinya semua ini akan diratakan seperti yang di sebelah sini. Dari sini sudah mau dimulai ya pembersihannya. Ya, karena ini dulu sebelah kanan sebelah kiri kita ini dulu adalah rumah-rumah juga, rumah-rumah orang seperti yang itulah. Dan ini entah akan dibangun apa, sudah nampak di sini sudah rata dengan tanah ya. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di depan kita sudah tampak Buruj Sa'ah atau Tower Zam-Zam ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan kita ini ada parkiran terbesar di kota Mekah, yaitu Kudai, distrik Kudai. Dan di sana itu ada yang bertenda-tenda putih, itu adalah tempat pemberangkatan orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Di sini titik kumpulnya untuk dari arah Kudai. Masuk di sedul. Nah, oke teman-teman, kita sekarang sudah ikut bis dari parkiran ini. Biasanya kita 5 rial, tapi sekarang karena mungkin lagi ada pandemi ya, semua naik jadi 10 rial. Ada nggak Gil? Oke guys, alhamdulillah. Sekarang saya dengan Ustadz Bashir pakai seragaman. Padahal kita nggak ini ya, kita nggak janjian. Begitulah guide Malika guys. Selalu kompak guys. Ini guide apa ini? Aduh, apa ini? Ngawal. Guide pacul guys. Ngawal. Oh jadi ceritanya kita pengawalnya Ustadz Agil. Oke, siap. Wah, siap. Kanan kiri ya. Berapa bayarannya? Saya yang dikawal ini. Cuman. Masya Allah. Alhamdulillah diberikan kesempatan masuk ke Masjidil Haram kembali insyaallah. Masya Allah. Kalau nggak ditanya barcode berarti kita bebas nanti masuk ya? Coba. Biasanya di mana ditanya? Ya nanti Di depan. iya. Oke teman-teman, kita lanjut nanti ke video selanjutnya ya teman-teman. Ikuti terus ya, saksikan pengalaman kita masuk ke Masjidil Haram untuk pertama kalinya, termasuk Ustadz Bashir nih melaksanakan sholat zuhur seperti apa. Dan di sini masya Allah masih ada burung-burung, saya abadikan dulu. Biasanya burung-burung ini banyak yang memberikan makan.
Ya Allah ya Karim.